Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Al-Syeikh al-Imam al-Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti wa Syekh al-Imam al-Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman al-Mahalli nafa'ana Allahu bihima wa bibarakatihima fid dini wa dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhima wa masyayikhina wa usulina wa ahmaina kafah wa ashabil kutubil ladhi qara'na wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sa'ala jama'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqaribu rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadi fanazala wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib minhum bi'ilmi fa akhbarahum bidzalika ujibu da'watad da'i idza da'an bi inalatihi ma sa'ala falyastajibu li du'ai bit ta'ati wal yu'minu yudamu 'alal imani bi la'allahum yarshudun yahtadun. Wa sa'ala jama'atun nabiyyan sallallahu alaihi wasallam. Pernah bertanya satu kelompok dari kalangan sahabat bertanya kepada Nabi, aqaribun rabbuna fanunaji, apakah dekat Tuhan kita? Fanunaji, maka kami akan bermunajat. Jadi munajat itu memposisikan yang kita minta itu dekat. Amba'idun, atau Tuhan kita itu jauh. Fanunadi, maka kami akan memanggilnya. Ini adalah asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat Al-Quran itu ada di antaranya, itu ada sebabnya. Ya, jadi sahabat bertanya, Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat kami akan bermunajat. Kalau jauh kami akan memanggilnya. Fanazala, maka turunlah ayat ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, ibadi di antara hamba-hambaku ya, tentang aku ya, fa inni qaribun ya, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Ya, minhum bi ilmi, di antara mereka itu
ada di antara hamba-hamba itu, ya, di antara menkum itu bi'ilmi, dengan pengetahuanku. Fa'akhbirhum bidzalika, maka beritahukan kepada mereka, ya, bahwa Allah menyatakan dirinya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi panggilan orang-orang yang memanggil, yang meminta. Idza da'ani. Ini aslinya da'ani. Kemudian ya mutakallimnya dibuang. Li'ilmi bihi, karena sudah dipahami hanya Allah tempat meminta. Jadi ya mutakallimnya itu dibuang. Idza da'ani, ya. Jadi aku akan penuhi panggilan, permohonan orang-orang yang memohon. Idza da'ani, apabila mereka mintanya kepada aku. Bi'inalatihi, dengan memberikan kepadanya, ya, dengan menyampaikan kepadanya. Masalah apa yang ia minta. Fal yastajibu li du'ai bitta'ati. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka itu, ya, memenuhi aku. Ya, du'ai, istajibu li ai du'ai, hendaknya mereka itu memenuhi panggilanku itu tadi bitta'ati, dengan ketaatan. Jadi dari ayat ini, apa syaratnya doa itu diterima? Ya, jawabannya fal yastajibu li. Manakala dia meminta dan dia menjaganya, memeliharanya dengan ketaatan, maka insya Allah diterima. Ya. Wal yu'minu bi, ya, wal yu'minu ayyudawimu alal imanu bi, dan langgeng terus menerus mereka itu beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, pastilah mereka akan mendapatkan, ya, petunjuk. Yahtadun, ya, maknanya yarsyudun ay yahtadun, mendapatkan petunjuk. Jadi mendapatkan jawaban, ya, masalahnya apa, maka Allah nanti akan memberikan petunjuk. Jadi jawaban Allah itu seperti itu. Jadi kalau pengen berdoa diterima, pertama penuhi doaku itu dengan ketaatan, kemudian beriman terus menerus. Bagaimana Allah cara memenuhi keinginan kita? Yarsyudun, yahtadun. Nanti Allah yang memberikan ilham, Allah yang memberikan irsyad kepada diri kita. Ini jalannya, kerjain ini. Maka nanti di ujung sana itu ada bonus. Di ujung sana ada keberhasilan. Dan itu nilai keberhasilanmu yang kamu minta itu. Jadi Allah memberi jalan. Bila itu sebuah pilihan permohonan yang bersifat materi, kira-kira seperti itu. Jadi bukan maknanya diterima kemudian besok di depan pintu ubrak gitu, ya, ada bungkusan, ya, pas dibuka duit, bukan begitu. Tetapi la'allahum yarsyudun ayyahtadun. Allah kasih petunjuk. Ketemu dulu sama orang ini, kemudian orang ini punya koneksi seperti ke sana, ke sini, maka kita mengikutinya, maka hajat kita bisa kita penuhi. Itu maknanya diterima, ya. Jadi maknanya diterima seperti itu, ya. Jadi jangan bilang ini saya berdoa udah puluhan tahun belum diterima juga gitu.
Kan gitu. Ya, jadi bisa jadi sudah diterima tetapi kita tidak ya memanfaatkannya. Ini maksudnya nih. Jangan kita sama Allah itu harus husnuzon. Dia dari 10 tahun itu minta berangkat haji. Dia minta berangkat haji. Kok sekarang dia belum berangkat juga? Apakah 10 tahun itu doanya ditolak? Enggak. Doanya udah terima. Allah udah kasih jalan. Allah udah kasih jalan tuh usahanya. Tapi dia bikin kontrakan. Itu maknanya bukan dia belum bisa berangkat haji karena duitnya dipakai bikin kontrakan. Karena yang dimaksud diterima itu Allah kasih jalan. Allah kasih petunjuk tuh lewat situ dapatnya. Bangun kontrakan aja dulu lah biar dapur aman. Ya terserah ente, tapi yang ya sudah dikasih, jangan bilang nggak dijawab. Ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa'afa ankum. Fal'ana bashirhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya. Jadi tema tentang doa sudah dijawab ya dalam satu ayat seperti itu dan jawaban Allah sudah jelas. La'allahum yarsyudun. Habis. Sekarang kita masuk tema baru. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu. Dihalalkan buat kalian. Ini berarti kaum laki-laki. Lailatas siyami pada malam-malam puasa. Malam-malam Ramadan ar-rafasu. Halal rafas bimaknal ifda. Rafas maknanya ifda. Apa itu? Kullu ma yuridu rajulu min imraatih. Setiap sesuatu yang diinginkan oleh laki-laki terhadap istrinya itu namanya rafas. Itu namanya ifda. Nah, malam Ramadan itu halal. Ya. Kalau begitu kata uhilla lakum itu maknanya sebelumnya itu haram. Kalau malam sebelumnya itu diperbolehkan seperti kita ini, kita sudah ketemu sama ayat ini. Sahabat-sahabat Nabi sebelum turun ayat ini mereka nggak boleh. Apabila sudah tidur, maka tidak halal baginya makan, istri dan lain sebagainya tidak halal. Jadi kalau sebelum turun ayat ini, setelah sholat tarawih, kalau mau hajat, hajat. Kalau mau makan, makan. Tidur, bangun tidur, sudah berpuasa. Ya, sudah tidak halal lagi. Nah, kenapa turun ayat ini menghalalkan sesuatu yang tadinya haram? Ini berarti ini ayatun nasikh. Ayat yang membatalkan kondisi sebelumnya. Ya. Jadi ar-rafasu ila nisaikum, ya. Boleh melakukan rafas artinya memenuhi hajat suami kepada istri-istri kalian. Bil jima'i, ya, dengan hubungan seks. Fanazala naskhan lima kana fi sadril Islam. Maka turunlah ayat yang membatalkan lima kana fi sadril Islam terhadap apa yang ditentukan pada awal Islam. Pada awal Islam nggak boleh. Jadi betapa pendeknya antara maghrib sama sebelum tidur. Cuma itu aja boleh. Jadi masa awal berpuasa itu lebih panjang.
Ya, jadi naskhan lima kana fi sadril Islam, membatalkan apa yang terjadi pada awal Islam min tahrimihi, dari haramnya jima, wa tahrimil akli wasyurbi ba'dal isya'i, dan haramnya makan minum setelah isya. Batal, ya. Nah, itu kalau kita lihat sejarahnya bahwa banyak sahabat-sahabat Nabi itu, ya, mereka itu tidak kuat, ya, karena 1 bulan puasa itu berat. Maka mereka itu melanggar, ya. Jadi melanggar di malam Ramadan itu mereka melakukan rafas. Itu awalnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka itu, an-nisa, kaum wanita itu, libasul lakum, pakaian kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian adalah pakaian mereka, kaum wanita. Kinayatun antu'anikuhuma. Ayat ini adalah kinayah, kata kiasan, ya, antu'anikuhuma, dari kata memeluk, ya, nu'anikuhuma, ya, menggandeng, memeluk. Awih tiyaj kulli minkuma ila sahibihi, atau ini bermakna membutuhkan setiap dari keduanya terhadap lainnya. Ya, jadi pakaian itu digambarkan bahwa tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pakaian, kinayah. Maka bukan cuma menutup aurat, pakaian itu menghindar dingin dan menahan panas. Nah, itu adalah kinayah. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna, ay tahununa. Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya kalian adalah berkhianat. Artinya melanggar. Nggak boleh ropas, tapi lakukan ropas di malam Ramadan. Tahtanuna ay tahununa anfusakum. Iya. Jadi alimallahu annakum kuntum tahtanuna ay tahununa anfusakum bil jima'i lailatas siyami. Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya kalian berkhianat terhadap diri kalian bil jima'i, dengan melakukan hubungan seks lailatas siyami pada malam Ramadan. Waqa'a dzalika li Umar wa ghairihi. Terjadi yang demikian itu terhadap, ya, sahabat Umar Ibnul Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Berat, ya. Wa'tazaru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengadu meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum qabla taubatikum, maka Allah menerima taubat kalian sebelum kalian bertaubat. Wa'fa ankum, dan Allah memaafkan kepada kalian. Fal'ana bashiruhunna, fal'ana, maka sekarang iza ahallalakum, ketika dihalalkan oleh Allah pada kalian,
Bashiruhunna ay jami'uhunna, gaulilah mereka istri-istrimu. Jami'uhun, ya, hubungilah mereka, lakukanlah apa hajat kalian kepada mereka. Wabtahu ay utlubu ma kataballahu lakum, berharaplah kalian, mintalah kalian ma kataballahu lakum, apa yang Allah telah wajibkan kepada kalian. Jadi setelah terjadi ya nasakh hukum yang sebelumnya ini, maka kita tidak terlalu berat berpuasa itu. Di awal-awal puasa itu berat sekali. Pendek jarak kebolehan makan dan berhubungan kepada istri itu pendek sekali waktunya. Ya. Ai abahahu minal jima'i. Artinya Allah memperbolehkan kepada kalian minal jima'i untuk melakukan hubungan. Au qaddarahu minal waladi, ya, atau mentakdirkan untuk dapatnya seorang anak, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah ini perubahan waktu berpuasa itu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, al-laila kullahu, malam secara penuh. Tadinya itu berpuasa dari mulai isya sampai maghrib. Berapa jam? Jadi kalau dia berbuka, maka dia punya hubungan, mau berhubungan pada masa itu. Panjang sekali. Berat, ya. Maka ketika kasus banyaknya uji coba yang mereka itu tidak mampu, maka Allah memaafkan, Allah mengampuni, kemudian dirubah. Ya, jadi minum dan makanlah al-laila kullahu, ya, malam keseluruhan. Hatta yatabayyana ay hatta yazhara lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyad minal fajri, sampai nyata. Hatta yazhara, ya, ketika jelas, lakum bagi kalian al khaytul abyadu, ya, benang yang putih minal khaytil aswadi, dari benang yang berwarna hitam, minal fajri, dari waktu fajar subuh. Jadi kalau waktu subuh tidak ada terang, tidak ada lampu, orang kalau keluar itu dia sudah bisa lihat mana benang putih sama benang merah itu, benang merah serta hitam itu dia udah bisa bedakan. Ya, anak-anak sekarang nggak bisa nih memahami nih tahun 70-an, ya, tahun 70-an itu kalau malam Ramadan anak-anak remaja itu main selodor. Siapa yang ngalamin main selodor? Tua dah kalau ngalamin. Itu mainnya habis taraweh. Ya, tua kok enggak kalau kena selodor tua dah. Nah, itu selama masih ada bulan dia masih bisa main. Dan nanti subuh kalau kita berangkat sholat subuh itu lembayung, ya. Jadi lembayung fajar itu ke atas, ya, yang digambarkan seperti buntut serigala, ya, ada berubah itu. Nah itu fajar kazib, sudah fajar tapi belum. Kemudian melebar ke kanan dan ke kiri. Itulah yang disebut dengan fajar shadiq, fajar yang benar-benar. Subuh itu cahaya udah ada, pantulan dari cahaya matahari yang ke atas melebar itu
Kita udah bisa lihat tuh, udah bisa bedain 50.000 sama 20.000. Bisa, nggak pakai lampu. Itu yang dimaksud dengan sampai di situ batasnya kebolehan makan, minum, dan bergaul sama istri sampai itu. Kalau sudah bisa kejelas, maka ya pada saat itu sudah tidak boleh. Bukannya jam, ini penting nih. Jam yang digital, sekarang ini kan jam umumnya digital ya, di HP, jam dinding, itu dia kalau baterainya tidak berkurang, dia sebenarnya akurasinya itu 99,9% pas. Jadi kalau dia bilang subuh jam 4:05, ya pas. Kalau ini dibilang boleh bergaul sampai dengan benang, bisa dibedakan yang putih sama yang hitam. Dia angkanya baku nggak? Artinya masanya itu tepat tidak? Maka bisa jadi untuk satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama. Ini kalau sekarang nggak bisa diukur karena bangunan tinggi-tinggi itu bukan jadi alasan. Ini yang dimaksud tidak ada bangunan ya, tidak ada bangunan. Jadi Bapak kalau subuh nengok nggak ngelihat, nggak ada cahaya, itu bukan nggak ada cahaya karena bangunannya terlalu tinggi-tinggi sehingga itu yang tidak terlihat, mata kita ketutup. Tapi kalau kita di pinggir pantai, kita di sawah yang terbuka, di padang pasir, dulu bangunan tahun 70 belum banyak bangunan-bangunan tinggi, maka kita bisa lihat itu. Nah, jadi Bapak sekalian, maksudnya dulu tuh kalimatnya itu kalimat yang tidak matematis gitu. Yang bisa jadi satu daerah dengan yang lainnya diperkirakan gitu. Karena situasinya, kondisinya berbeda. Nah, oleh karena itu, oleh ulama Indonesia itu diambil ikhtiar. Jadi waktu sholat yang kita punya itu, yang dicetak, yang diberikan oleh Bimas Islam, Kementerian Agama RI itu, berlaku sepanjang tahun, itu adalah waktu yang sudah dikompensasi. Diberikan ikhtiar antara 5 sampai 7 menit. Jadi kalau 5 menit sebelum tank itu sebenarnya sudah masuk menurut perhitungan yang ini. Karena perhitungan digital itu akurasinya tepat, maka dikasih ikhtiar, jaga-jaga. Karena bisa jadi di sini sudah terlihat, di tempat lain belum terlihat, padahal sama-sama Indonesia. Itu pun dari catatan Bogor, Jawa Barat beda 2 menit. Nanti ada plus 2 menit, ada yang daerah minus plus 2 menit. Nah, tapi patokannya itu sudah ada ikhtiar. Kasus yang terjadi di majelis-majelis taklim subuh itu begini. Saya banyak ya mengasuh pengajian subuh. Itu selalu saja di tempat itu mereka itu menegur. Kenapa selesai syuruk, selesai doa langsung sholat isyraq? Padahal isyraq itu tidak boleh sholat ketika pas syuruk, itu artinya pas terbit. Ketika pas terbit, ketika pas lurus, ketika tempat terbenam, tidak boleh sholat. Kenapa? Langsung sholat. Nah, maka kita menjelaskannya semacam itu. Bahwa syuruk yang ditetapkan berdasarkan kalender itu, yang sudah ditetapkan secara digital itu sudah dikompensasi.
Saya dulu, nih Ustadz biar tahu, karena nanti pertanyaannya akan sama. Dulu itu saya ngaji hadis itu sama guru saya, Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, ya, murid dari Syekh Muhammad Isa bin Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, ya, di Prapanca Buntu itu ngajinya malam kalau Ramadan. Jadi memang teruji kalau yang ngaji jam 11, yang datang itu yang benar-benar mau ngaji. Kalau yang gak mau ngaji jam 11 malam Ramadan, maka nyarinya orang ngajinya yang habis subuh, nyarinya yang muda. 11, kadang-kadang sampai jam 12, jam 1. Ya. Nah, nanti di akhir tawakuf itu bukber. Bukber di rumah Kiai Abdul Hamid. Nah, sekaligus mengijazahkan buah labu parang. Labu parang itu adalah buah yang disukai oleh Nabi. Maka dibikin kolaknya labu parang. Bacain hadis musalsalnya, kemudian diijazahkan. Sudah dikeluarin semua, kira-kira tinggal 5 menit lagi gitu. Beliau makan. Ayo makan silakan. Kan sampingnya masjid kan, Masjid Al-Amjad. Dia di sini. Ayo makan. Bukan cuma gitu, dan dia makan gitu. Jamaah makan lah. Enggak, tapi saya makan. Enggak mungkin Kiai mau membatalkan puasanya tanpa alasan. Makan. Dan dia enggak nyuruh 2 kali, 3 kali, enggak. Terus aja. Udah rapi makan, ya, makannya agak cepat gitu. Bilang, lu takut lu ya. Gitu. Baru azan Allahu Akbar, dia udah rapi, dia udah wudu. Baru dia jelasin tentang ihtiyat. Karena memang di zaman Nabi jam berapa benang putih sama benang hitam bisa terlihat jam berapa? Nggak ada, belum ada digital, hitungan digital yang matematis itu belum ada, yang akurasinya itu belum ada. Sehingga ketika bunyi syuruk kagak boleh, haram gitu. Orang itu nggak ngerti nih bahwa mana mungkin bisa menentukan waktu terlihatnya benang putih sama benang hitam. Maka bisa jadi satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama. Ya, maka diambil waktu ihtiyat, kehati-hatian. Nah, oleh karena itu, ini kalau kita ngajar di subuh, pasti itu pertanyaan itu ada. Dan yang kalau dia dari kelompok sebelah kenceng nanyanya, seperti dia tidak percaya itu loh sama. Jadi nggak usah kaget. Yang mereka itu memang belajarnya udah dikencengin sama gurunya. Jadi nanya ini seperti tidak percaya. Jelaskan saja seperti itu. Coba tanya kalian nih. Ya, maka yang sampaikan adalah musyaitul abiyad minal haidil aswad minal hadid betapa. Negara yang Indonesia dari sini dari Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke itu negara kita ini jauhnya sama dari
akifuna. Kalau keadaannya kalian dalam keadaan i'tikaf. Mukimuna ini i'tikaf. Berdiam dengan niat i'tikaf fil masajid di dalam masjid. Muta'alliqun bi akifun. Ya, ini kalimat masajid ini ta'alluq dengan akifun ya. Dunia liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun kayyamihu imra'atahu wa ya'udu. Dilarang bagi orang yang keluar dari masjid dalam keadaan i'tikaf. Fayyamihu imra'atahu, kemudian dia hubungan dengan istrinya, fayyaudu balik i'tikaf lagi. Enggak boleh. Jadi walaupun malam, tinggal malam. Kalau i'tikaf enggak boleh. Ya, jadi kalau ini kan udah dikasih bonus ya, puasanya dari subuh sampai maghrib, dari isya sampai subuh itu udah dihapus tuh, dimasukkan. Tapi kalau lagi malam dia i'tikaf nggak boleh. I'tikaf pulang dulu, habis itu balik lagi nggak boleh. Ya, jadi kalau tidak dalam keadaan i'tikaf boleh, tapi tidak dalam keadaan beriktikaf tidak boleh. Tilka ayul ahkamul mazkur
والفرق في الأمور وحماقة